Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Faisal dan dua teman saya di belakang ini akan menjelaskan tentang materi UAS tentang UAS yang saya berjudul kelompok saya yang judulnya optimasi evaluasi kinerja karyawan menggunakan metode min max scaling. Nah, yang pertama, urutan langkah yang pertama ada jenis kegiatan. Yang pertama jenis kegiatannya penentuan bab yang menjadi fokus proyek yang diusulkan. Nah, keterangannya di sini kami buat proyek ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas evaluasi kinerja karyawan dengan menerapkan min max scaling. Tinjauan di literatur mengenai metode evaluasi kerja kinerja karyawan dan pentingnya normalisasi data dan min max scaling menjadi fokus utama kami dalam penelitian ini. Metodologi penelitian mencakup desain studi, pengumpulan data kinerja, serta implementasi min-max scaling dalam proses analisis. Istilah analisis data menggambarkan penggunaan min-max scaling untuk membandingkan dan mengidentifikasi karyawan dengan kinerja tinggi dalam berbagai metrik evaluasi. Diskusi hasil menyoroti implikasi praktis dari temuan ini. Nah, yang jenis kegiatan kedua, sini pendekatan komputasi numerik yang digunakan pada penyelesaian masalah. Nah, keterangannya di sini pendekatan komputasi numerik yang kami gunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah min-max scaling. Teknik ini melibatkan manipulasi matematis sederhana untuk menormalisasi atau mentandarisasi data ke dalam rentang tertentu seperti dari 0 hingga 1. Pendekatan ini memastikan data dapat dibandingkan secara adil dan konsisten terlepas dari skala aslinya sehingga cocok digunakan untuk analisis dan evaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga, sini jenis kegiatannya judul proyek yang diajukan oleh kelompok yang berkaitan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, keterangannya di sini judul kita optimasi evaluasi kinerja karyawan menggunakan metode min max scaling. Alasannya karena kita ingin para karyawan bisa bekerja dengan giat tanpa memberikan kecurangan dalam penilaian kinerja karyawan yang berpengaruh pada gaji dan jabatan karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 4, jenis kegiatannya adalah tujuan dan manfaat proyek dibuat. Proyek yang kami buat ini bertujuan untuk membuat penilaian kinerja karyawan lebih adil dan objektif dengan cara membuat data kinerja mereka lebih terstandarisasi menggunakan min-max scaling. Manfaatnya adalah agar penilaian kinerja karyawan menjadi lebih adil dan objektif. Untuk yang kelima adalah alat atau bahan serta data yang digunakan dalam proses komputasi. Dalam mengimplementasikan min-max scaling untuk mengevaluasi kinerja karyawan, kita menggunakan komputer dengan software seperti MATLAB atau Python dengan library NumPy. Data yang kita butuhkan adalah data kinerja karyawan, seperti jumlah proyek yang sudah selesai, evaluasi tentang kualitas kerja, dan juga presentase kehadiran mereka. Untuk yang keenam adalah flowchart rancangan. Hmm, Untuk flowchartnya yang pertama adalah kita memulai langkah awal dalam proses evaluasi kinerja karyawan. Untuk yang kedua, kumpulkan data kinerja karyawan. Maksudnya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan kinerja karyawan seperti penjualan, kehadiran, dan feedback. Yang ketiga adalah pemroses data. Maksudnya adalah melakukan pemrosesan data untuk memastikan data dalam kondisi yang baik untuk analisis, seperti menangani data yang hilang atau data yang tidak valid. Yang keempat adalah identifikasi metode evaluasi. Di sini bermaksud menentukan metode yang akan digunakan untuk evaluasi kinerja. Dalam konteks ini, metode yang dipilih adalah min-max scaling. Yang kelima adalah hitung nilai min-max. Di sini bermaksud untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari data kinerja yang akan digunakan dalam proses min-max scaling. Yang keenam adalah terapkan min-max scaling. Di sini
Bertujuan untuk menerapkan teknik min-max scaling untuk menormalisasi data sehingga berada dalam rentang nilai tertentu, biasanya 0 hingga 1. Yang ketujuh adalah kalkulasi skor akhir. Di sini di bagian kalkulasi skor akhir yaitu untuk menghitung skor akhir untuk setiap karyawan berdasarkan rata-rata dari data yang telah dinormalisasi seperti penjualan, kehadiran, dan feedback. Yang ke-8 adalah analisis hasil. Di sini menganalisis hasil dari skor akhir untuk menilai kinerja karyawan. Yang ke-9 berikan feedback. Di sini adalah memberikan umpan balik kepada karyawan berdasarkan hasil analisis. Yang ke-10 simpan dan dokumentasikan. Di sini menyimpan dan mendokumentasikan hasil evaluasi untuk referensi dan tindak lanjut di masa mendatang. Dan ke-11 adalah selesai. Di sini adalah proses selesainya. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Airlangga. Untuk penjelasan codingannya di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah import padas ASPD dan from scalar processing import min make scalar. Di sini import padas ASPD fungsinya untuk mengimpor modul padas dan memberi alias PD. Dan untuk yang from scalar preprocessing ini untuk mengimpor min make scalarnya dari modul scalar preprocessing. Untuk yang dev input data ini adalah untuk mendefinisikan fungsi input data, yaitu karyawan, penjual, kehadiran, dan feedback. Untuk while true di sini untuk memulai loop tak berhingga untuk menerima input data. Di sini input datanya adalah memasukkan nama karyawan, dan jika diketikkan kata selesai di if nama lower selesai ini, maka akan terjadi break. Habis break akan muncul output seperti masukkan penjualan untuk nama ini nama karyawannya, masukkan kehadiran, dan masukkan feedback. Di sini data append itu adalah di sini adalah kode untuk menambahkan nama karyawan ke dalam daftar. Dan return PD data frame ini adalah mengembalikan data sebagai data frame padas. Nah, yang selanjutnya adalah def min max scaling. Di sini adalah rumus dari min max scaling tersebut. Di sini fungsinya adalah untuk min max scaling data yang sudah diperoleh dari inputan dari atas tadi karyawan. Selanjutnya adalah fungsi utama, itu def main input data. Sini ini adalah untuk menginput data karyawannya, terus habis itu muncul output data asli, terus kita disuruh untuk memasukkan nilai minimum rentang scalingnya dan nilai maksimum rentang scalingnya. Terus kita akan membuat min max scalingnya menjadi atau menggunakan min max scaling dengan rentang yang ditentukan. Jadi nilai yang sudah dari data asli ini akan dibuat min max scaling di sini. Terus habis itu di sini program akan menampilkan data yang telah di scaling. Terus akan menambahkan kolom evaluasi akhir pada bawahnya dari data yang sudah di scaling. Dan di sini adalah output dari data akhirnya. Seperti itu. Baik, kita akan coba untuk ngerunnya. Run ke terminal dulu. Ini numerik.
Nah, di sini masukkan nama karyawan kita, masukkan Adi, terus masukkan penjualan untuk Adi yaitu 70, 700, kehadirannya adalah 25, dan feedbacknya dari pelanggan yaitu sebesar 80. Nah, untuk nama kedua adalah Dino. Untuk Dino penjualannya yaitu 500, kita coba 500, dan kehadirannya lebih banyak yaitu 29, dan untuk feedbacknya dari pelanggan lumayan baik yaitu 90. Sini kita coba 2 karyawan aja, yaitu kita akhiri dulu untuk input data karyawannya. Nah, di sini ada data aslinya. Untuk nilai minimum rentang sekalinya kita coba pakai 1, dan untuk maksimum yaitu 100. Nah, ini data dengan evaluasi. Yang pertama data yang setelah di min max scaling di sini. Untuk data yang evaluasi akhirnya di sini. Di sini kita tahu bahwa Adi atau Dino lebih mendapatkan respon baik atau lebih kompeten dari Adi, karena mendapat di sini dia unggul dalam feedback dan kehadiran, sedangkan Adi hanya unggul dalam penjualan. Terima kasih untuk kodenya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada solusi yang dihasilkan dari proses komputasi yang dirancang. Solusi yang dihasilkan yang pertama, evaluasi yang lebih adil dengan menormalkan data kinerja. Setiap indikator memiliki pengaruh yang seimbang terhadap skor akhir, mengurangi bias yang mungkin terjadi jika indikator memiliki skala yang berbeda. Yang kedua, verifikasi karyawan kinerja tinggi dan rendah. Sistem ini memungkinkan manajer untuk dengan mudah mendefinisifikasi karyawan yang kinerja tinggi dan rendah, sehingga tindakan yang tepat dan dapat diambil. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan. Berdasarkan evaluasi perusahaan dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran untuk karyawan yang membutuhkan peningkatan di area tertentu. Yang keempat, motivasi karyawan. Transparansi dalam proses evaluasi dan penghargaan yang adil berdasarkan kinerja dapat meningkatkan motivasi dan moral karyawan. Yang lima, meningkatkan produktivitas. Dengan modifikasi dan memperbaiki area yang memerlukan peningkatan keseluruhan, produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Implementasi metode min max scaling dalam optimasi evaluasi kinerja karyawan menawarkan solusi yang lebih objektif dan struktur dalam evaluasi kinerja, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.